dari program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian dengan NIM 02.11.25.206. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang klimatologi pertanian. Nah, klimatologi pertanian sedang membahas secara mendalam mengenai konsep iklim, klasifikasi iklim, serta pengaruh unsur iklim terhadap kehidupan makhluk hidup, khususnya dalam konteks pertanian. Nah, iklim sendiri didefinisikan sebagai rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang panjang, sekitar 25-30 tahun, pada suatu wilayah yang relatif luas. Nah, iklim berbeda dengan cuaca yang bersifat sementara dan terjadi dalam waktu singkat. Nah, iklim sendiri terbentuk dari hasil pencatatan unsur-unsur secara cuaca secara terus-menerus dan berjalan dengan sangat stabil, sehingga perubahan iklim berlangsung lambat dan juga meliputi wilayah yang sangat luas. Nah, matahari menjadi pengendali utama sistem iklim karena radiasi matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Ketidakseimbangan energi antara radiasi matahari yang masuk ke bumi dan radiasi gelombang panjang yang dipantulkan kembali ke atmosfer dapat menyebabkan perubahan iklim. Nah, di sini juga perubahan iklim juga termasuk dalam pemanasan global. Iklim sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor geografis seperti letak lintang, ketinggian tempat, dan kemiringan jarak dari laut serta arus laut. Nah, perbedaan iklim di setiap wilayah itu terjadi karena bentuk bumi yang bulat dan menyebabkan penyinaran matahari tidak merata. Daerah yang berada di sekitar garis khatulistiwa menerima penyinaran matahari ini lebih besar dibandingkan wilayah yang lintangnya tuh tinggi. Selain itu, perbedaan bentuk permukaan bumi dan kondisi topografi menyebabkan respon yang berbeda terhadap energi matahari yang diterima. Unsur-unsur iklim yang berperan penting dalam pembentukan iklim meliputi suhu, curah hujan, angin, kelembapan udara, dan juga intensitas sinar matahari. Nah, unsur-unsur ini juga saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk karakter iklim suatu wilayah. Dan berdasarkan klasifikasi iklim matahari, iklim di bumi ini dibedakan menjadi iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Nah, iklim tropis terletak di antara garis lintang 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan dan dicirikan oleh suhu udara relatif tinggi sepanjang tahun. Nah, amplitudo suhu tahunan yang kecil, tekanan udara rendah, serta curah hujan yang tinggi. Nah, wilayah tropis umumnya hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta menunggu keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, iklim subtropis berada di antara lintang 23,5 derajat hingga 35 derajat di kedua belahan bumi dan memiliki 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Suhu di wilayah subtropis relatif sedang dan tidak ekstrim. Nah, iklim sedang terletak di lintang menengah dan ditandai oleh beberapa perbedaan musim yang cukup jelas dengan variasi suhu tahunan yang lebih besar dibandingkan iklim tropis sendiri. Sementara itu, iklim dingin atau iklim kutub berada di lintang tinggi dan dicirikan oleh suhu yang sangat dingin atau rendah. Musim dingin ini juga relatif lebih panjang, musim panas juga singkat, serta vegetasi yang terbatas seperti lumut dan semak-semak. Nah, selain itu iklim matahari juga dikenal pula sebagai iklim fisik yang dibedakan berdasarkan kondisi permukaan bumi. Iklim maritim atau iklim laut yang dipengaruhi oleh angin laut dan dicirikan oleh amplitudo suhu yang kecil serta curah hujan yang tinggi. Iklim kontinental atau iklim darat memiliki perbedaan suhu siang dan malam serta perbedaan suhu tahunan yang sangat besar karena pengaruh daratan yang luas. Sementara itu, iklim di pegunungan juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan tekanan udara yang rendah dengan suhu yang cenderung lebih dingin. Nah, selanjutnya ada awan dan angin sebagai unsur penting dalam sistem iklim.
hanya mempengaruhi terbentuk atau tidaknya awan dan hujan. Selain itu, stabilitas atmosfer juga ditentukan oleh hubungan antara suhu udara dan juga ketinggian yang dikenal sebagai penurunan suhu atau lapse rate. Dalam atmosfer dikenal juga adanya adiabatik jenuh, kering dan laju adiabatik jenuh yang digunakan untuk membandingkan dengan laju penurunan suhu lingkungan. Berdasarkan perbandingan tersebut, kondisi atmosfer ini dapat dibedakan menjadi atmosfer stabil, atmosfer tidak stabil, dan juga tidak stabil bersyarat, di mana atmosfer yang stabil menyebabkan udara sulit bergerak ke atas sehingga cuaca cenderung cerah dan awan sulit terbentuk. Nah, sebaliknya, atmosfer yang tidak stabil memungkinkan udara naik dan mudah membentuk awan yang berkembang secara vertikal dan sering menimbulkan cuaca buruk seperti hujan dan juga badai. Nah, sedangkan kondisi atmosfer yang tidak stabil bersyarat terjadi apabila udara akan menjadi tidak stabil setelah mencapai tingkat kejenuhan tertentu, di mana selanjutnya itu ada awan. Nah, awan itu didefinisikan sebagai kumpulan tetesan air atau kristal es yang melayang di atmosfer akibat proses kondensasi uap air, di mana awan terbentuk ketika udara lembab dan mengalami pendinginan hingga mencapai titik jenuh, sehingga uap air yang berubah menjadi butiran air atau kristal es. Selain itu, awan juga berperan dalam proses hujan. Awan juga memiliki pengaruh besar terhadap keseimbangan energi bumi karena mampu menyerap dan memantulkan radiasi matahari maupun radiasi dari permukaan bumi. Oleh karena itu, awan dapat menyebabkan efek pemanasan atau pendinginan udara tergantung pada jenis dan ketinggiannya. Proses terbentuknya awan terjadi melalui beberapa mekanisme, seperti pendinginan udara akibat pergerakan udara ke atas, baik karena pemanasan permukaan bumi ataupun pertemuan massa udara maupun pengaruh topografi. Setelah udara naik dan mendingin, uap air mengalami kondensasi menghasilkan awan dalam kondisi tertentu. Proses pembekuan ini dan juga deposisi juga terjadi terutama pada lapisan atmosfer dengan suhu rendah sehingga terbentuk awan yang mengandung kristal. Nah, perbedaan ketinggiannya juga, awan juga dibedakan menjadi awan tinggi, awan menengah, dan juga awan rendah, dan awan yang berkembang secara vertikal, di mana awan tinggi seperti cirrus, stratus, dan juga cirrus cumulus berada pada lapisan atau atmosfer dan umumnya tersusun dari kristal es. Awan-awan ini biasanya tidak menghasilkan hujan tetapi menjadi indikator perubahan cuaca. Nah, awan menengah seperti altostratus dan cumulus berada pada ketinggian sedang dan dapat menandakan akan terjadinya hujan dalam waktu dekat. Awan rendah seperti stratus, stratocumulus, dan nimbostratus berada dekat permukaan bumi dan juga sering berkaitan dengan cuaca mendung dan hujan yang berlangsung sangat lama. Sementara itu, awan yang berkembang secara vertikal seperti cumulus dan cumulonimbus memiliki bentuk menjulang ke atas dan sering menimbulkan hujan lebat, petir, dan angin kencang. Awan cumulonimbus merupakan awan yang paling berpengaruh terhadap cuaca ekstrim. Selain itu, materi ini juga membahas tentang angin sebagai gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi menuju daerah bertekanan rendah, di mana angin terjadi akibat perbedaan tekanan udara yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Karakteristik angin juga meliputi arah, kecepatan, dan kekuatan. Dalam kehidupan manusia dan pertanian, angin memiliki peran penting antara lain dalam penyerbukan tanah, penyebaran biji, dan penguapan air, serta distribusi uap air yang mempengaruhi pola hujan. Namun, angin lebat juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan tanaman, erosi tanah, dan juga bencana alam. Proses terjadinya angin sangat dipengaruhi oleh pemanasan matahari yang tidak merata di permukaan bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain sebagai perbedaan suhu, perbedaan tekanan udara, rotasi bumi, serta kondisi permukaan bumi seperti daratan, lautan, dan pegunungan. Berdasarkan sifat dan wilayah terjadinya, angin dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti angin darat dan angin laut yang akibatnya
Secara keseluruhan, materi tadi yang saya jabarkan tadi berupa awan dan angin juga merupakan unsur iklim yang sangat menentukan kondisi cuaca dan keberhasilan kegiatan pertanian. Nah, pemahaman tentang proses pembentukan awan, jenis-jenis awan, serta karakteristik dan pergerakan angin sangat penting bagi kita agar mampu menganalisis iklim, memprediksi cuaca, dan mengambil keputusan dalam pengelolaan usaha pertanian. Nah, selanjutnya yaitu mengenai hujan sebagai salah satu unsur iklim yang sangat penting dan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, terutama dalam bidang pertanian. Hujan merupakan sumber utama ketersediaan air di permukaan bumi dan menjadi faktor penentu keberhasilan produksi pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun tanaman perkebunan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses terjadinya hujan, jenis-jenis hujan, serta cara pengukurannya menjadi hal yang sangat penting dalam kajian klimatologi pertanian ini. Nah, selanjutnya itu ada hujan. Hujan didefinisikan sebagai peristiwa jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair maupun padat sehingga hasil dari proses kondensasi uap air di dalam awan. Nah, proses terjadinya hujan diawali dengan pemanasan permukaan bumi oleh radiasi matahari yang menyebabkan terjadinya penguapan air dari laut, sungai, danau, serta permukaan tanah. Nah, uap air ini yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan serta seiring bertambahnya ketinggian. Ketika udara mencapai kondisi jenuh, uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk butir-butir air atau kristal es yang kemudian berkumpul membentuk awan. Nah, apabila butiran air atau kristal es tersebut semakin membesar dan beratnya melebihi gaya angkat udara, maka partikel-partikel tersebut akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Nah, proses terjadinya hujan juga sangat erat kaitannya dengan dinamika awan dan gerakan udara di atmosfer. Dalam awan, butiran air tidak dapat bertambah besar melalui proses penggabungan antara butir atau melalui proses pembekuan dan pencairan yang terjadi berulang kali. Selanjutnya, hujan dapat dibedakan berdasarkan proses terjadinya. Hujan konveksi terjadi akibat pemanasan kuat di permukaan bumi yang menyebabkan udara panas dan lembab naik secara vertikal. Hujan jenis ini umumnya terjadi di daerah tropis dan sering berlangsung singkat dengan intensitas tinggi. Hujan topografis terjadi ketika massa udara lembab dipaksa naik oleh penghalang topografi seperti pegunungan. Ketika udara naik, suhunya menurun dan terjadi kondensasi yang menghasilkan hujan di sisi lereng yang menghadap ke arah datangnya angin, sedangkan di sisi bayangan hujan biasanya lebih kering. Selanjutnya ada hujan frontal yang terjadi akibat pertemuan dua massa udara yang berbeda suhu, di mana udara panas terdorong naik oleh udara dingin sehingga terjadi kondensasi dan hujan. Jenis hujan ini banyak terjadi di wilayah subtropis. Selain berdasarkan prosesnya, hujan juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, seperti hujan air, hujan salju, hujan es. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi suhu di atmosfer. Di daerah tropis, hujan umumnya turun dalam bentuk air, sedangkan di daerah lintang tinggi atau daerah pegunungan dengan suhu rendah, hujan dapat berupa salju atau hujan es. Intensitas dan distribusi hujan juga berbeda-beda di setiap wilayah yang menyebabkan perbedaan kondisi iklim dan vegetasi di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu membahas juga pentingnya pengukuran hujan dalam klimatologi pertanian. Pengukuran hujan dilakukan untuk mengetahui jumlah curah hujan yang jatuh di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Curah hujan biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter dan diukur menggunakan alat yang disebut penakar hujan atau rain gauge. Data curah hujan sangat penting untuk perencanaan pertanian seperti penentuan waktu tanam dan pola tanam. Dengan data curah hujan yang akurat dan berkelanjutan, petani dan perencana pertanian dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien. Hujan memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Bagi tanaman, air hujan merupakan sumber utama air untuk proses fisiologis seperti fotosintesis, penyerapan unsur hara, dan pertumbuhan. Namun, hujan juga yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif seperti erosi tanah, banjir, dan juga kerusakan tanaman. Sebaliknya, kekurangan hujan juga dapat menyebabkan kekeringan yang berdampak pada program produksi pertanian dan kegagalan panen. Oleh karena itu, keseimbangan curah hujan menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem pertanian. Nah, dalam hal ini, hujan merupakan unsur iklim yang sangat menentukan dinamika lingkungan dan keberhasilan kegiatan pertanian. Pemahaman mengenai proses terjadinya hujan, jenis-jenis hujan, serta pola
pengelolaan dan distribusinya sangat penting bagi mahasiswa, terkhususnya kita sebagai mahasiswa Polbangtan, yang bertujuan agar mampu mengelola sumber daya air secara bijak dan menyesuaikan kegiatan pertanian dan kondisi iklim setempat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai radiasi matahari dan suhu udara sebagai unsur iklim yang sangat mendasar dan berperan dalam mengendalikan proses alam di permukaan bumi, khususnya dalam kegiatan pertanian. Nah, matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi, dan hampir seluruh fenomena iklim seperti angin, hujan, penguapan, serta pembentukan awan sangat dipengaruhi oleh energi radiasi matahari. Oleh karena itu, pemahaman tentang radiasi matahari menjadi dasar penting dalam kajian klimatologi pertanian ini. Selanjutnya yaitu radiasi matahari adalah energi yang dipancarkan oleh matahari dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang sampai ke permukaan bumi. Tidak seluruh radiasi matahari mencapai atmosfer bumi dapat diteruskan ke permukaan, karena sebagian akan dipantulkan kembali ke angkasa dan sebagian lagi diserap oleh atmosfer, awan, serta partikel-partikel gas, di mana proses pemantulan radiasi matahari dikenal dengan istilah albedo. Permukaan bumi juga yang berwarna terang seperti es atau pasir memiliki nilai albedo yang tinggi sehingga memantulkan lebih banyak radiasi, sedangkan permukaan tanah yang cenderung lebih gelap dan basah menyerap lebih banyak energi matahari. Perbedaan daya serap radiasi ini menyebabkan perbedaan suhu di berbagai wilayah. Radiasi matahari yang berhasil mencapai permukaan bumi akan diserap oleh tanah, air, dan tumbuhan, kemudian diubah menjadi energi panas. Nah, energi panas ini selanjutnya dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi gelombang panjang, di mana keseimbangan antara radiasi matahari yang masuk dan radiasi yang keluar sangat menentukan suhu udara di suatu wilayah. Apabila energi yang masuk lebih besar dibandingkan energi yang keluar, maka suhu udara akan meningkat. Sebaliknya, jika energi yang keluar lebih besar, maka suhu udara akan menurun. Nah, proses inilah yang menjadi dasar terjadinya variasi suhu harian dan tahunan. Dan selanjutnya itu ada suhu udara yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain intensitas radiasi matahari, lama penyinaran, sudut datang sinar matahari, ketinggian tempat, kondisi awan, serta sifat permukaan bumi. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa menerima pencinaran matahari dengan sudut yang lebih tegak sepanjang tahun, sehingga memiliki suhu yang relatif tinggi dan juga stabil. Sebaliknya, daerah dengan lintang tinggi menerima sinar matahari dengan sudut yang lebih miring, sehingga energi yang diterima lebih kecil dan suhu udara cenderung lebih rendah. Ketinggian tempat juga berpengaruh besar terhadap suhu udara, di mana semakin tinggi suatu wilayah, suatu udara juga semakin rendah. Akibatnya berkurang tekanan udara dan kepadatan molekul udara. Nah, perubahan suhu udara juga terjadi secara periodik dalam skala harian dan musiman. Suhu hariannya biasanya mencapai nilai maksimum pada siang hari setelah matahari berada pada titik tertinggi dan mencapai nilai minimum menjelang pagi hari. Nah, perbedaan antara suhu maksimum dan minimum harian juga disebut amplitudo suhu harian. Sementara itu, perbedaan suhu rata-rata bulan terpanas dan terdingin tersebut disebut juga amplitudo suhu tahunan, di mana amplitudo suhu ini dipengaruhi oleh letak geografis suatu wilayah dan juga jarak dari laut dan kondisi tutupan lahan. Di wilayah darat umumnya memiliki amplitudo suhu yang lebih besar dibandingkan wilayah laut, karena daratan lebih cepat menyerap dan melepaskan panas. Dalam kaitannya dengan pertanian, suhu udara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Setiap jenis tanaman itu juga memiliki kisaran suhu minimum, optimum, dan juga maksimum. Nah, di mana hal ini dapat tumbuh dengan baik. Suhu yang terlalu rendah juga dapat menghambat proses fisiologis tanaman. Sedangkan suhu yang terlalu tinggi biasanya dapat menyebabkan stres panas dan meningkatkan laju penguapan dan mengganggu keseimbangan air dalam tanaman. Selain itu juga, suhu udara juga mempengaruhi aktivitas mikroorganisme tanah, sehingga proses dekomposisi bahan organik serta ketersediaan unsur hara juga bagi tanaman. Nah, selain itu juga pengukuran suhu udara sebagai bagian penting dalam pengamatan iklim, di mana suhu udara diukur menggunakan termometer yang ditempatkan pada tempat khusus agar hasil pengukuran tidak dipengaruhi oleh radiasi langsung baik matahari atau kondisi lingkungan sekitar. Data suhu udara ini juga diperoleh
strategi apa aja yang dapat mempengaruhi pengelolaan tanaman yang efektif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelembapan udara dan penguapan atau evaporasi serta evapotranspirasi sebagai unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan air di alam dan keberhasilan kegiatan pertanian. Nah, kelembapan udara berkaitan erat dengan kandungan uap air di atmosfer dan menjadi faktor penting dalam pembentukan hujan, awan, serta proses pertumbuhan tanaman. Nah, dalam bidang pertanian ini, kelembapan dan penguapan menentukan ketersediaan air bagi tanaman, serta dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan air. Kelembapan udara juga didefinisikan sebagai jumlah uap air yang terkandung dalam udara. Nah, udara sendiri selalu mengandung uap air dalam jumlah yang bervariasi tergantung pada perbedaan suhu, tekanan udara, dan sumber air yang berada pada sekitarnya. Nah, semakin tinggi suhu udara, kemampuan udara juga untuk menampung uap air lebih besar. Oleh karena itu, udara panas umumnya memiliki potensi kelembapan yang sangat tinggi dibandingkan udara dingin, di mana kelembapan udara memiliki peran penting dalam mengatur proses penguapan dan kondensasi di atmosfer ini. Selanjutnya, kelembapan udara juga dibedakan dalam berbagai jenis, antara lain kelembapan absolut, kelembapan spesifik, dan kelembapan relatif. Kelembapan relatif ini merupakan jenis kelembapan yang paling sering digunakan dalam kajian klimatologi karena menunjukkan perbedaan antara jumlah uap air yang terkandung di udara dengan jumlah maksimum uap air yang dapat ditampung udara pada suhu tertentu. Kelembapan relatif ini juga dinyatakan dalam persen dan sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu udara. Ketika suhu udara meningkat, kelembapan relatif cenderung menurun apabila jumlah uap air tetap dan sebaliknya. Selanjutnya, kelembapan udara juga memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan makhluk hidup. Bagi tanaman, kelembapan udara mempengaruhi laju transpirasi, yaitu proses penguapan air, di mana proses ini melalui stomata daun. Nah, kelembapan yang terlalu rendah dapat meningkatkan laju transpirasi secara berlebihan, sehingga tanaman kehilangan air dalam jumlah besar dan mengalami kekeringan fisiologis. Sebaliknya, kelembapan yang terlalu tinggi dapat menghambat transpirasi dan meningkatkan resiko serangan penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Oleh karena itu, keseimbangan kelembapan udara sangat penting bagi pertumbuhan tanaman yang optimal. Selain kelembapan udara, kita juga akan pelajari juga di sini juga kita akan pelajari juga tentang penguapan atau evaporasi, di mana evaporasi juga ini merupakan proses perubahan air dari bentuk cair menjadi uap air yang terjadi di permukaan air, tanah, dan benda-benda basah akibat energi panas dari matahari. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu udara, intensitas radiasi matahari, dan juga kecepatan angin, bas permukaan, serta kelembapan udara. Semakin tinggi suhu dan kecepatan angin, serta semakin rendah kelembapan udara, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Dalam sistem pertanian, evaporasi sering dikaitkan dengan evapotranspirasi, yaitu gabungan antara proses evaporasi dari permukaan tanah dan transpirasi dari tanaman, di mana dalam proses ini menggambarkan jumlah total air yang hilang dari suatu wilayah ke atmosfer, di mana besar evapotranspirasi sangat dipengaruhi oleh jenis tanaman, fase pertumbuhan tanaman, kondisi iklim, serta ketersediaan air di dalam tanah, di mana tanaman dengan luas daun yang besar dan pertumbuhan yang aktif umumnya memiliki laju evapotranspirasi yang tinggi. Dalam hal ini ditekankan juga pentingnya pengukuran kelembapan udara dan evaporasi dalam klimatologi pertanian. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ranca air. Ranca air merupakan kegiatan perbandingan antara jumlah air yang masuk ke suatu wilayah dengan jumlah air yang keluar dalam periode waktu tertentu. Air yang masuk terutama berasal dari curah hujan, sedangkan air yang keluar berasal dari proses evaporasi, evapotranspirasi, aliran permukaan, dan peresapan ke dalam tanah. Ranca air juga digunakan untuk mengetahui kondisi
kondisi ketersediaan air, apakah suatu wilayah ini mengalami surplus air atau justru defisit air. Dalam kajian klimatologi pertanian yang akan kita bahas, neraca juga sangat penting karena berhubungan langsung dengan pertumbuhan tanaman. Apabila nih curah hujan lebih besar daripada evapotranspirasi, maka akan terjadi surplus air yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman, di mana pengisian cadangan air di tanah atau irigasi. Namun, jika kelebihan air tidak dikelola dengan baik, kondisi ini juga dapat menyebabkan genangan dan merugikan tanaman. Sebaliknya, apabila evapotranspirasi lebih besar daripada curah hujan, maka terjadi defisit air yang dapat menyebabkan kekeringan dan menghambat pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan bahwa neraca air juga dapat digunakan dalam dasar penentukan pola tanaman dan waktu tanam yang sesuai dengan kondisi iklim suatu wilayah. Dengan mempengaruhi atau mengetahui periode surplus dan defisit air, petani juga dapat menyesuaikan jenis tanaman yang ditanam agar kebutuhan air dapat terpenuhi secara optimal. Neraca air juga berperan penting nih dalam perencanaan irigasi dan juga pengelolaan sumber daya air secara efisien. Hal ini menekankan bahwa analisis neraca air juga merupakan alat penting dalam klimatologi pertanian untuk mendukung perencanaan pertanian yang berkelanjutan. Pemahaman terhadap neraca air juga membantu mengurangi resiko kegagalan panen akibat kekurangan atau kelebihan air, serta meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam kegiatan pertanian. Selanjutnya, apa hubungannya sih iklim dengan tanaman dan bagaimana cara penerapannya dalam bidang pertanian? Nah, iklim merupakan faktor lingkungan yang sangat menentukan pertumbuhan, perkembangan, dan juga hasil produksi tanaman. Setiap tanaman memiliki kebutuhan iklim yang berbeda-beda, seperti kebutuhan suhu, curah hujan, cahaya matahari, dan kelembapan udara. Oleh karena itu, kesesuaian antara kondisi iklim dan juga kebutuhan tanaman menjadi syarat utama nih dalam keberhasilan usaha pertanian, di mana suhu udara mempengaruhi proses fisiologis tanaman seperti perkecambahan, fotosintesis, respirasi, dan pembuahan. Suhu yang berada di bawah atau di atas kisaran optimum dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan menurunkan hasil panen. Selain suhu, curah hujan berperan juga dalam menyediakan air bagi tanaman. Distribusi curah hujan juga yang tidak merata juga dapat menyebabkan kekeringan atau kelebihan air yang berdampak negatif terhadap tanaman. Oleh karena itu, pola hujan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan waktu dan pola tanam. Cahaya matahari juga dibahas sebagai faktor penting yang mempengaruhi proses fotosintesis dan pembentukan hasil tanaman. Intensitas dan lama penyinaran matahari yang cukup akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, sedangkan kekurangan cahaya matahari dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat. Selain itu, kelembapan udara juga mempengaruhi terhadap laju transpirasi dan kesehatan tanaman. Kelembapan yang terlalu tinggi dapat memicu serangan penyakit, sementara kelembapan yang terlalu rendah dapat meningkatkan kehilangan air pada tanaman. Dimana hal ini menekankan hubungan antara iklim dan tanaman sangat penting dalam perencanaan pertanian. Dengan menyusun jenis tanaman, waktu tanam, dan teknik budidaya dengan kondisi iklim setempat, dan tetap diperhatikan risiko kegagalan panen itu dapat dikurangi dan produksi pertanian dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Nah, ada pun kesimpulan dari penjelasan PPT yang saya jabarkan tadi, perubahan iklim merupakan perubahan kondisi rata-rata unsur iklim dalam jangka waktu yang panjang yang ditandai oleh meningkatnya suhu udara, perubahan pola curah hujan, serta meningkatnya kejadian cuaca ekstrim. Perubahan iklim juga terjadi akibat faktor alam dan aktivitas manusia, di mana peningkatan konsentrasi ini juga mengalami peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan kegiatan industri. Gas rumah kaca juga menyebabkan terperangkapnya radiasi panas di atmosfer sehingga suhu bumi juga meningkat secara bertahap. Dalam hal ini dijelaskan juga perubahan iklim
suhu melebihi batas toleransi tanaman. Selain itu, perubahan pola curah hujan juga dapat menyebabkan pergeseran musim tanam dan meningkatnya risiko kekeringan di beberapa wilayah serta terjadinya banjir di wilayah lain. Kondisi ini nih yang membuat kegiatan petani menjadi semakin tidak menentu dan rentan terhadap kegagalan panen. Perubahan iklim juga berdampak pada meningkatnya kejadian cuaca ekstrim seperti hujan lebat, gelombang panas, dan angin kencang. Kejadian-kejadian ini juga dapat merusak tanaman, mengganggu proses penyerbukan, serta mempercepat degradasi lahan pertanian melalui erosi dan juga longsor. Selain itu, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi persebaran hama dan penyakit tanaman. Suhu dan kelembapan juga yang berubah dapat menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi perkembangan organisme pengganggu tanaman, sehingga meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit. Dan juga ada juga nih tadi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yang contohnya adaptasi dilakukan dengan menyesuaikan sistem pertanian terhadap kondisi iklim yang berubah, seperti penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan atau suhu tinggi, penyesuaian waktu tanam, serta penerapan teknologi irigasi yang lebih efisien. Nah, mitigasi juga dilakukan dengan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, misalnya melalui pengelolaan lahan yang berkelanjutan, penggunaan pupuk yang lebih efisien, serta penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. Secara keseluruhan, hal ini menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan besar bagi sektor pertanian di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai dampak perubahan iklim serta penerapan strategi adaptasi dan mitigasi yang tepat agar sektor pertanian tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan dan juga menjaga kesejahteraan petani. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kurang berkenan atau kurang paham dalam menjelaskan, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.